Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, mari bersama-sama memanjatkan doa dan tidak lupa bersyukur kepada Allah, Tuhan semesta alam. Semoga dalam masa pandemik ini kita semua diberikan kesehatan hingga sekarang ini. Tentunya dengan selalu patuhi protokol kesehatan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Pertama, selamat datang siswa-siswi SMP Dharma Wanita 9 Taman. Semoga siswa-siswi bisa menggali dan memaksimalkan potensi yang terdapat pada siswa-siswi semua. Masa pengenalan lingkungan sekolah, peserta didik SMP Dharma Wanita 9 Taman, tahun ajaran 2021-2022 secara daring dengan tema menggali kebaikan dan potensi diri dengan maksimal dari rumah. Siswa-siswi SMP Dharma Wanita 9 Taman selanjutnya adalah pembiasaan kegiatan spiritual dengan penugasan siswa-siswi yang beragama Muslim untuk melaksanakan sholat duha di rumah masing-masing. Dan untuk non-muslim diharap membaca Alkitab selama 5 menit. Diharapkan siswa-siswi mendokumentasikan berupa gambar dan dikirim ke grup WhatsApp MPLS SMP Dharma Wanita 9 dengan diberi keterangan identitas siswa. Siswa-siswi SMP Dharma Wanita 9 Taman selanjutnya adalah penyampaian materi tata tertib sekolah. Mari sama-sama kita simak pemaparan dari pemateri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, selanjutnya yakni tentang Bapak akan membacakan tata tertib sekolah yang ada di SMP Dharma Wanita 9 Taman. Diharap para siswa-siswi mendengarkan dan juga memperhatikan seputar tata tertib sekolah karena ini berkaitan langsung dengan kegiatan belajar mengajar. Apa saja yang harus diikuti dan yang harus dihindari. Slide pertama yakni kewajiban bagi siswa-siswi Dharma Wanita 9 Taman. Untuk pertemuan tatap muka, pembelajaran dimulai setiap pukul 6.45 waktu Indonesia Barat. Hadir di sekolah dan berada di dalam kelas paling lambat 10 menit sebelum bel masuk berbunyi. Kemudian peserta didik yang datang terlambat maka diwajibkan untuk melapor ke guru piket dan membawa surat izin masuk kelas dari guru piket. Dan yang terakhir membawa buku pelajaran sesuai dengan jadwal pada hari itu. Selanjutnya, yakni memakai seragam dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh sekolah. Untuk hari Senin dan Selasa, siswa-siswi diharap memakai seragam putih biru. Untuk hari Rabu dan Kamis, siswa-siswi diharuskan untuk memakai seragam batik yayasan. Untuk hari Jumat dan juga Sabtu, siswa-siswi wajib memakai seragam pramuka. Kemudian, peserta didik putri diwajibkan untuk memakai bawahan rok panjang, jadi tidak boleh menggunakan celana atau rok yang pendek. Selanjutnya, yakni mengikuti kegiatan Jumat bersih atau Jumat sehat. Nah, ini kegiatan ini bersih-bersih yang dilakukan setiap hari Jumat, serta memakai seragam yang telah ditentukan tadi pada poin sebelumnya. Selanjutnya, peserta didik yang berhalangan hadir diharapkan untuk membuat surat keterangan yang ditandatangani oleh orang tua atau wali murid. Kemudian, surat keterangan tanpa ada tanda tangan orang tua dianggap tidak sah, jadi tidak berlaku. Tetap nanti dianggap absen atau tanpa ada keterangan. Kemudian peserta didik yang tidak hadir di kelas tanpa surat keterangan dianggap apa? Ini seperti yang Bapak sampaikan tadi. Selanjutnya peserta didik yang 3 kali berturut-turut tidak hadir tanpa ada keterangan maka akan mendapat panggilan dari sekolah atau akan mendapat kunjungan ke rumah siswa-siswi yang tidak hadir 3 kali berturut-turut tadi.
Selanjutnya, mentaati semua peraturan yang sudah ada yang berlaku di sekolah. Kemudian wajib ikut bertanggung jawab melaksanakan budaya 5S. Apa saja itu? Yang pertama, senyum, salam, sapa, sopan, dan juga santun. Ini wajib ketika menemui atau bertemu guru, TND atau apapun warga sekolah SMP Dharma Wanita, siswa-siswi diwajibkan untuk selalu menjaga budaya 5S tadi, yakni senyum, salam, sapa, sopan, dan juga santun. Selanjutnya yakni bertingkah laku sopan dan baik terhadap semua masyarakat SMP Dharma Wanita 9, baik itu guru, perangkat sekolah, atau sesama peserta didik. Selanjutnya yakni ikut bertanggung jawab dan menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kesehatan, apalagi pada kondisi pandemi COVID seperti ini. Dan yang terakhir adalah ketauladanan. Selanjutnya, yakni ikut bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan sekolah, membuang sampah pada tempatnya, ikut bertanggung jawab menjaga dan memelihara gedung, perabotan, inventaris sekolah lainnya. Selanjutnya, yakni menjaga nama baik sekolah, baik di dalam sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Kemudian, menyelesaikan administrasi sekolah selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya. Lanjut kepada hal-hal yang harus dihindari oleh siswa-siswi SMP Dharma Wanita 9. Larangan-larangan. Yang pertama, keluar masuk ruang kelas tanpa seizin guru yang sedang mengajar. Kedua, meninggalkan jam pelajaran tanpa izin dari sekolah atau seizin guru piket. Ketiga, melakukan tindakan asusila atau tidak sopan dalam bersikap, bertutur kata, dan juga berperilaku. Keempat, merusak atau mencoret-coret sarana sekolah, tembok, bangku, dan inventaris sekolah lainnya. Kemudian, mengancam dan mengambil, merampas, serta memalak milik orang lain. Selanjutnya, memalsukan tanda tangan sesama teman, tanda tangan guru, serta tanda tangan orang tua wali. Ketujuh, memelihara kuku panjang, memakai perhiasan dan aksesoris yang sangat berlebihan. Kedelapan, menggunakan make up secara berlebihan dan atau membawa alat-alat kosmetik. 9, berkelahi atau main hakim sendiri dalam menyelesaikan permasalahan antar teman. 10, bertato, bertindik, dan menyemir rambut. Ke-11, peserta didik yang putra berambut gondrong atau panjang, model potongan rambut tidak rapi. Selanjutnya, membawa, memakai, membeli, dan atau mengedarkan senjata tajam, rokok, miras, gambar atau video porno, obat-obatan terlarang, dan bermain judi di lingkungan. Yang poin ke-13 larangan-larangannya yakni membawa handphone, HP, media elektronik lainnya jika tidak ada instruksi untuk membawanya. Kemudian yang ke-14, membawa sepeda motor ke sekolah. Ke-15, membawa orang luar ke lingkungan sekolah tanpa seizin. Kemudian tadi larangan-larangannya masuk kepada sanksi-sanksi. Jadi jika siswa-siswi melanggar poin-poin larangan tadi, tentu ada sanksi yang diberikan. Baik, yang pertama, peserta didik yang melanggar Dan ketiga, peraturan tata tertib sekolah ini berlaku selama menjadi peserta didik di SMP Dharma Wanita 9 Taman. Yang pertama, peringatan secara lisan. Kedua, peringatan tertulis. Ketiga, panggilan orang tua. Keempat, skorsing. Kelima, penyitaan barang bukti. Dan yang terakhir, dikembalikan kepada orang tua atau wali murid selamanya atau dalam tanda kurung dikeluarkan. Hal-hal yang belum tercantum dalam peraturan tata tertib ini akan diatur oleh sekolah di kemudian hari. Peraturan tata tertib sekolah ini berlaku selama menjadi peserta didik di SMP Dharma Wanita 9 Taman. Siswa-siswi SMP Dharma Wanita 9 Taman selanjutnya adalah materi tentang pengenalan kurikulum. Mari kita simak bersama-sama pemaparan dari pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan
pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, untuk kali ini materi yang akan disampaikan oleh Bu Yesi adalah mengenai pengenalan kurikulum SMP Dharma Wanita 9 Taman. Pengertian yang pertama adalah kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disingkat dengan KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Yang ketiga, pengembangan kurikulum yang beragam mengacu pada Standar Nasional Pendidikan atau SNP untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar Nasional Pendidikan terdiri dari standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, dan standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Serta penambahannya di sini ada pendidikan serta penanaman karakter, budaya, dan lingkungan sekolah sebagai inovasi pengembangan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Ada 3 hal yang akan dicapai dalam kurikulum. Yang pertama adalah karakter. Bagaimana menghadapi lingkungan yang terus berubah. Yang kedua adalah kompetensi. Bagaimana menghadapi tantangan yang kompleks. Yang ketiga adalah literasi. Bagaimana menerapkan keterampilan inti dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kurikulum ini juga dikembangkan dalam kecakapan abad 21. Di sini ada 3. Yang pertama adalah kualitas karakter. Mencakup iman dan takwa, cinta tanah air, rasa ingin tahu, inisiatif, gigih, kemampuan beradaptasi, kepemimpinan, dan kesadaran sosial dan budaya. Sedangkan yang kedua, kompetensi ini mencakup berpikir kritis atau memecahkan masalah, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Yang ketiga adalah literasi dasar. Mencakup literasi bahasa dan sastra, literasi numerasi atau berhitung, literasi sains, literasi digital, literasi keuangan, dan yang keenam adalah literasi budaya dan kewarganegaraan. Nah, di sini struktur kurikulum SMP Dharma Wanita 9 Taman di sini dibagi menjadi 2 kelompok mata pelajaran. Kelompok A terdiri dari 7 mapel dan kelompok B terdiri dari 4 mapel. Beban mengajar di SMP Dharma Wanita 9 Taman untuk 1 jam pembelajaran tatap muka itu kelas 7, 8, dan 9 40 menit. Jadi jumlah pembelajaran per minggu itu ada 40 jam pelajaran. Sedangkan minggu efektif per tahunnya itu kalau kelas 7 38, kalau kelas 8 40, sedangkan untuk kelas 9 34. Dan untuk pembelajarannya per tahun, kelas 7 ada 1.520, kelas 8 1.600, dan kelas 9 adalah 1.360. Nah, dalam beban mengajar itu, 50% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka digunakan untuk memantapkan penguatan pencapaian kompetensi mata pelajaran tertentu dalam bentuk yang pertama adalah penugasan terstruktur atau PT sebagai bahan pertimbangan apabila nilai yang diperoleh siswa di bawah KKM. Dalam tugas terstruktur
Tugas tertata, jawaban pasti, dan ada batasan waktu untuk mengerjakan tugas. Sedangkan kegiatan diri yang tidak terstruktur atau KMTT dalam tugas tidak terstruktur, tugas dikerjakan di rumah sehingga hasil kerja siswa tidak sama dengan siswa yang lain. Selanjutnya adalah penilaian proses belajar. Untuk proses belajar ini ada 3 aspek. Yang pertama adalah aspek sikap, mencakup penilaian observasi, penilaian diri, penilaian antar teman. Yang kedua adalah aspek pengetahuan, mencakup tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Yang ketiga adalah aspek keterampilan. Yang pertama mencakup praktek, proyek, produk, dan portofolio. Kegiatan pengembangan diri. Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat setiap peserta didik tidak sesuai dengan kondisi sekolah. Nah, untuk kegiatan pengembangan diri dilakukan antara lain melalui 1. Bisa berupa kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir peserta didik. Pengembangan diri juga bisa berupa ekstrakurikuler. Nah, untuk ekstrakurikuler di SMP Dharma Wanita ada pramuka, futsal, badminton, band, dan banjari. Nanti bisa juga disesuaikan dengan minat dan bakat siswa-siswi SMP Dharma Wanita 9 Taman. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Di sini setiap mata pelajaran mempunyai batas minimal dalam penilaian atau disebut KKM. Di sini kelompok A dan kelompok B setiap mapel bisa berupa KKM-nya. Selanjutnya adalah kriteria kenaikan kelas. Yang 1, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Kedua, mencapai tingkat kompetensi yang dipersyaratkan minimal sama dengan kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang telah ditetapkan. Ketiga, tidak terdapat nilai lebih dari 3 mata pelajaran yang tidak tuntas. Karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19, di sini juga ada kebijakan pendidikan masa darurat COVID-19 berdasarkan Permendikbud nomor 33 tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana, dan juga SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020, ada juga SE Sekjen Kemendikbud nomor 15 tahun 2020, yang mana isinya di situ kesehatan lahir dan batin siswa, guru, kepala sekolah, dan warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Nah, di sini ada pilihan cara pembelajaran jarak jauh. Bisa pembelajaran daring, berarti di sini guru melakukan aktivitas belajar melalui beragam media belajar daring untuk pendampingan belajar. Di sini bisa berupa umpan balik pengerjaan tugas, refleksi proses dan hasil belajar, diskusi kelompok, atau juga bisa guru berkunjung. Di sini guru berkunjung ke rumah murid untuk pendampingan belajar. Itu adalah pilihan aktivitas. Di sini gunanya adalah untuk umpan balik pengerjaan tugas, refleksi proses dan hasil belajar, dan diskusi kelompok. Nah, di sini ada proses KBM yang bisa selain daring, bisa juga menggunakan blended learning, yaitu campuran antara daring dan luring. Nah, di sini adalah pembelajaran daring seperti ini. Jadi di sini pengumpulan tugasnya bisa seperti ini. Nah, saya rasa cukup sekian, dan jangan lupa sebelum berakhir di sini anak-anak saya minta memberi tanggapan pertanyaan di bawah ini. Saya akhiri.
Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan MPLS SMP Dharma Wanita 9 Taman hari pertama sudah selesai. Mari sama-sama kita berdoa agar kebaikan dan keselamatan selalu hadir dalam setiap langkah dalam menuntut ilmu.